Hai Sobat Misteri, kali ini saya akan menceritakan kisah misteri rumah puser bumi. Kisah nyata ini diceritakan oleh narasumber langsung dan sedikit dimodifikasi agar didengar lebih nyaman dan mudah dipahami. Kisah ini berawal dari beberapa tahun lalu, saat itu saya baru menikah dengan istri saya. Oh iya, sebut saja nama saya Sarkam dan istriku Tari. Awal pernikahan, kami memutuskan untuk mengontrak sebuah rumah di pusat kota B. Sebelum mengontrak rumah ini, saya melihat-lihat setiap sudut rumah ini. Rumah mungil yang memiliki 2 kamar dan 1 dapur yang menyatu dengan kamar mandi. Di pojok ruang belakang dekat tembok yang menghubungkan ruang tamu dengan dapur, ada sebuah batu hitam pekat yang saya juga heran kenapa ada batu di dalam rumah ini. Karena harga sewa yang murah, kami sepakat untuk menyewa rumah tersebut. Kami pun pindah menempati rumah itu. Barang-barang mulai dari lemari, tempat tidur hingga peralatan dapur mulai masuk menghiasi rumah yang tadinya kosong. Saya juga tidak lupa pasang gorden di pintu kamar tidur agar saat pintu dibuka masih ada penghalang yang menutupi pandangan dari ruang tamu ke kamar tidur. Saya letakkan TV tabung di ruang tamu. Namun Tari menyarankan agar TV ditaruh di dalam kamar dekat pintu. Mas, TV-nya taruh aja di dalam kamar, biar kalau malam bisa nonton TV sambil tiduran. Baiklah Tari, sahutku. Terdengar sayup-sayup suara azan asyar di telinga, menandakan musola atau masjid jauh dari rumah kami. Kami pun memutuskan untuk mandi dan menunaikan sholat asyar berjamaah. Saat kami sedang sholat di rokaat terakhir ada suara dentuman keras di ruang dapur. Suara itu cukup mengagetkan kami. Setelah mengucapkan 2 kalimat salam. Tari, suara apa tadi di dapur? Coba kamu lihat ke sana. Iya mas. Saya lihat dulu ya. Sesampainya di dapur Tari pun berteriak dari dapur. Tidak ada apa-apa mas. Sontak saya pun bingung dengan suara apa tadi. Singkat cerita, hari ini sudah menjelang maghrib. Kami istirahat sejenak sambil menonton TV di kamar. Tiba-tiba, ada suara derak langkah yang menuju kamar mandi. Anehnya hanya saya yang mendengarkan suara itu. Dalam hatiku bertanya, apakah ada orang lain di rumah ini? Azan maghrib pun sayup-sayup terdengar. Kami berdua kembali menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan, betapa terkejutnya ketika sehabis mengucapkan 2 kalimat salam. Saya melihat dari bawah gorden pintu kamar ada kaki keriput tua menggunakan tongkat, melintas dari arah dapur ke pintu depan rumah, yang terlihat hanya kakinya saja karena dari betis ke atas tertutup oleh gorden pintu kamar. Hari menjelang malam setiap sehabis sholat selalu ada gangguan dari makhluk halus. Mungkin mereka tidak nyaman dengan kehadiran kami. Menjelang subuh ada kejadian yang sangat membuat kami ketakutan. Jam menunjukkan pukul 2:45. Terdengar suara wanita menangis terisak-isak dari ruang tamu. Jantung kami berdebar-debar sangat takut. Kaki kami lemas mendengar suara menangis yang semakin kencang. Dan semakin kami takut, suara itu semakin kencang. Aku beranikan kaki ini melangkah keluar kamar. Walaupun terasa berat dan lemas kaki ini untuk menopang tubuhku. Ditambah lagi dengan detak jantung yang terasa ingin berhenti. Setelah aku buka gorden kamar, kulihat di sofa ruang tamu tak ada siapapun di situ. Aku tutup kembali gorden, namun suara itu terdengar lagi. Tapi suara itu berubah menjadi wanita tertawa yang sangat nyaring, membuat bulu kuduk kembali berdiri. Dalam hatiku berdoa sebisa dan semampuku, dengan harapan makhluk halus ini tidak mengganggu kami lagi. Aku memberanikan diri untuk mengintip dari celah-celah gorden pintu ke arah atas ruang tamu. Rumah kami tidak memiliki plafon langit-langit seperti rumah pada umumnya. Sangat terlihat jelas ada sosok yang sedang duduk di atas tembok penyekat ruang tamu dan dapur, tepat lurus di atas batu hitam pekat itu. Sontak aku terkejut melihat sosok berpakaian putih dan rambut acak-acakan terurai panjang menutupi wajahnya. Waktu terasa begitu sangat lama menunggu pagi. Istriku terduduk di kamar karena merasa kakinya sangat lemas dan tidak bisa digerakkan. Dari bawah gorden istriku melihat kaki orang tua yang sudah keriput berjalan di topang tongkat, berjalan dari arah pintu masuk menuju dapur.
Sesaat kemudian terdengar suara ketukan tongkat ke tembok dapur sebanyak 3 kali. Yang memecah kesunyian malam dan berbarengan dengan itu kaki istriku mulai bisa digerakkan dan tidak merasa lemas lagi. Azan subuh mulai berkumandang, rasa was-was dan takut untuk keluar kamar masih sangat besar di hati kami. Namun sepertinya makhluk-makhluk tadi sudah hilang. Rasa takut itu saya coba redam karena saya berpikir lebih takut lagi sama Allah jika saya tidak menunaikan kewajiban sholat. Kami pun saling dorong-mendorong agar istriku jalan di depan. Begitu juga istriku menarikku agar aku yang jalan di depan. Akhirnya aku mengalah dan aku berjalan di depan menuju kamar mandi untuk mengambil air wudhu. Setelah itu kami pun melanjutkan sholat subuh. Dan matahari pun mulai bersinar. Malam pertama sudah kulalui dengan begitu mencekam. Di pagi hari aku melakukan aktivitas seperti biasa. Kebetulan hari ini sedang cuti kerja. Ku putuskan untuk membersihkan halaman rumah yang cukup kotor, banyak daun-daun kering yang berserakan. Hari ini ku manfaatkan untuk bersosialisasi dengan warga sekitar. Namun saat aku berkenalan dengan Bapak RT, beliau terkejut karena ada warga baru yang menempati rumah tersebut. Dari perbincangan kami yang panjang lebar, ada satu pertanyaan yang membuat aku penasaran yang ditanyakan Bapak RT. Gimana Mas semalam tidak ada kejadian yang aneh-aneh? Aku pun kaget dan balik bertanya, kok Bapak tahu? Sebenarnya ada apa Pak? Sebelum Bapak RT menjawab pertanyaanku, dari dalam rumah Ibu RT berkata, Pak jangan cerita macam-macam, jangan bikin warga kita takut. Bapak RT pun menjawab, tidak Bu, cuma bertanya saja. Lalu Bapak RT menjelaskan bahwa sudah beberapa kali penyewa rumah itu pindah walaupun masa sewanya belum berakhir. Sontak saya pun kaget. Dan Bapak RT menjelaskan beberapa kejadian yang pernah dialami penyewa rumah sebelumnya. Namun saya akan ceritakan kisah yang diceritakan Bapak RT di video selanjutnya. Nantikan kelanjutan ceritanya, jangan lupa subscribe dan pencet tombol loncengnya agar mendapat notifikasi video terbaru dari Sobat Misteri. Tunggu kelanjutan ceritanya di video terbaru dan terima kasih sudah menonton.